Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Latifah lam yazal qultu bina fima nazal, innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslimin, ya Latifah lam yazal qultu bina fima nazal, innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli afdala salawatika ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikril ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arsina min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan kita untuk selalu kita meminta hidayah, bahkan wajib hukumnya setiap hari minimalnya 17 kali kita meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena yang paling penting, yang paling mulia itu adalah hidayah dari Allah. Nah, diwajibkan kita membaca Fatihah di dalam sholat setiap rakaatnya, yaitu di dalam Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi kita diperintahkan selalu untuk meminta hidayah kepada Allah. Apa itu jalan yang lurus? Ada sahabat yang menafsirkan yaitu adalah Islam. Ada sahabat yang menafsirkan jalan yang lurus adalah Al-Quran. Ada sahabat yang menafsirkan jalan yang lurus adalah jalannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua maknanya sama, yaitu jalan menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, walaupun kita telah mendapatkan hidayah, kita menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi terus kita meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat subuh,
ya membaca kunut Allahumma hdina fiman hadait, ya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, yaitu hidayah, petunjuk. Waktu kau memohon kepada Allah ketakwaan, karena takwa itu adalah anugerah dari Allah, rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu ada rezeki zahir dan rezeki batin. Kalau rezeki zahir yaitu harta dunia, ini rezeki zahir, semua mendapatkan rezeki zahir. Yang beriman mendapatkan rezeki zahir, yang tidak beriman pun mendapatkan rezeki zahir, ya. Hamba yang dicinta oleh Allah mendapatkan rezeki zahir, yang dibenci oleh Allah juga mendapatkan rezeki yang zahir, ya. Bahkan Fir'aun pun, iblis pun, setan pun mendapatkan rezeki dari Allah, rezeki zahir, karena rezeki zahir maupun batin semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau rezeki zahir, harta dunia, ya, ini semua orang, semua makhluk mendapatkannya. Yang dekat dengan Allah, yang jauh dari Allah, itu semua mendapatkannya. Akan tetapi rezeki batin, yaitu hidayah, ketakwaan, akhlak yang baik, ya, ini hanya hamba-hambanya yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, hanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus kita meminta hidayah. Dan hidayah itu kita dapatkan yang pertama adalah harus dengan ilmu. Makanya diwajibkan untuk mengkaji ilmu agama, karena dengan ilmu seseorang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Allah berfirman yang artinya, apakah tidak cukup bagi mereka kami turunkan kitab kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan kepada mereka. Maknanya Al-Quran itu adalah ilmu yang Allah turunkan, cukup untuk membuat mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi orang-orang banyak yang berpaling dari hidayah, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, qala musannif hafizahullah mata'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Amin. Kita melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita mengkaji tentang rukun Islam yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat. Kita mengkaji ilmu yang terkandung di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa saja sifat-sifat Allah, sifat-sifat para utusan Allah, dan juga kita mengkaji sifat-sifat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji bagaimana akhlaknya beliau. Lalu yang berikutnya adalah yang insya Allah akan kita kaji, yaitu rukun Islam yang kedua, yaitu iqamus shalah, yang mendirikan sholat. Apa saja ilmu-ilmu yang ada di dalam sholat, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sholat. Dijelaskan bahwa adzani min arkanil islami iqamatus shalah. Yang kedua daripada rukun Islam adalah mendirikan sholat. Wa makna iqamatiha, dan apa makna mendirikan sholat? Kok tidak dikatakan menjalankan sholat, melakukan sholat, tapi iqamah. Iqamah itu maknanya menegakkan, ya, mendirikan.
Mendirikan sholat, apa maknanya mendirikan sholat? Mulazamatuha wal mudawamatu alaiha, yaitu selalu mengerjakan sholat. Ini yang namanya orang yang mendirikan sholat. Tapi kalau sholatnya sekali, dua kali, kadang sholat, kadang tidak sholat, itu bukan namanya mendirikan sholat. Yang namanya mendirikan sholat, iqamus sholat, adalah selalu mengerjakan sholat, tidak meninggalkan sholat. Fi awqatiha, di dalam waktunya, al-mahdudah, yang telah dibatasi. Waktu sholat itu sudah dibatasi, ada awalnya, ada akhirnya, ya. Jadi sholat itu ada waktu awalnya, ada waktu akhirnya. Maknanya apa? Boleh mengerjakan sholat pada awal waktu, boleh mengerjakan sholat pada pertengahan waktu, bahkan boleh mengerjakan sholat pada akhir waktu, boleh. Ya, karena ada batasnya, ada awalnya, ada akhirnya. Jadi boleh saja mengerjakan sholat pada akhir waktu. Yang dikecam, yang haram adalah jika sholatnya sampai keluar daripada waktu sholat, ya. Jadi menunda-nunda sholat, mengakhirkan sholat. Yang dikecam itu adalah jika sebagian dari sholatnya itu keluar dari waktu sholatnya, atau apalagi sampai semuanya keluar dari waktu sholat, itu yang hukumnya haram. Sebagaimana Allah berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apa maknanya? Fawailun lil musallin, neraka wel, celaka bagi orang-orang yang sholat, kata Allah. Alladzina hum, yaitu mereka, an sholatihim. Makna an di sini keluar dari waktu sholatnya, lalai sampai keluar dari waktu sholat, itu celaka, masuk ke dalam neraka. Wa naudzubillah min dzalik. Tapi kalau selagi di dalam waktu sholat diperbolehkan, bahkan dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, awaluha ridwanullah, bahwa mengerjakan sholat pada awal waktu mendapatkan ridhonya Allah, wa awsatuhu rahmatullah, dan pertengahan sholat mendapatkan rahmatnya Allah, akhiruhu afwallah, dan mengerjakan sholat pada akhir waktu mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi yang paling afdal, yang paling baik adalah mengerjakan sholat pada awal waktu, itu paling besar pahalanya. Ya, kalau sampai pertengahan semakin berkurang, ya, apalagi kalau seandainya sampai akhir waktu itu sudah tidak mendapatkan fadilah, ya. Boleh, tapi sudah tidak mendapatkan fadilahnya, ya. Kalau sampai keluar dari waktu sholat, baru itu hukumnya berdosa haram, ya. Jadi fi awqatihal mahdudah, selalu mengerjakan sholat di dalam waktunya yang telah dibatasi. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat kewajiban atas orang mukmin, yaitu kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisyurutiha wa arkanihal mugarrarah, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya yang telah ditetapkan. Jadi makna mendirikan sholat, selalu mengerjakan sholat pada waktunya, di dalam waktunya, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Maknanya syaratnya benar, rukunnya benar. Orang sholat tapi syaratnya nggak benar, rukunnya tidak benar, itu tidak dinamakan orang yang mendirikan sholat, ya. Jadi ini makna iqamus sholah, antuqimas sholah, yaitu mendirikan sholat, rukun kedua daripada rukun Islam. Wassalatu hiya a'zamu sya'airiddin, dan sholat itu adalah paling besarnya syiar agama. Syiar agama yang paling besar itu adalah sholat, ya. Makanya nanti akan dijelaskan hukumnya fardu kifayah, sholat berjamaah di masjid,
Ya, kalau seandainya nggak ada yang sholat berjamaah di masjid, itu semuanya hukumnya berdosa. Tapi kalau ada yang sholat berjamaah di masjid walaupun 2 orang, semuanya ya tidak berdosa. Jadi minimalnya harus ada 2 orang yang sholat berjamaah, itu pun di masjid. Kalau di rumah nggak cukup. Ya, karena apa? Karena sholat itu paling besarnya syiar agama. Ya. Wa afdalu ma yutaqarrabu bihi ila rabbil alamin, dan sholat itu adalah paling afdalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan ibadah sholat. Ya. Karena apa? Karena sholat itu seperti kita ini menghadap kepada Allah. Misalnya ada satu orang selalu menghadap kepada presiden, selalu dipanggil oleh presiden, selalu menemui presiden misalnya. Oh, ini orang mulia, pasti bukan sembarang orang, karena selalu menghadap kepada presiden. Orang sholat itu menghadap kepada Allah. Ya, sampai-sampai di dalam hadis bahwa ketika orang sholat, Allah berada di hadapannya. Ya, makanya ketika kita sholat, kita menunduk melihat ke tempat sujud, kita bersedekap, ya, memegang tangan kita agar jangan banyak gerak, ya, khusyuk, menunduk. Karena apa? Kita sedang berdiri di hadapan Allah. Sama seperti ketika kita berdiri di hadapan guru kita atau orang soleh, orang yang mulia, kita nunduk, kita tawadhu, merendah, kita khusyuk. Ya, apalagi ketika sholat kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat. Orang banyak sholatnya berarti banyak menghadap kepada Allah. Orang yang sering menghadap kepada Allah itu menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, wa fi riwayah afdalu. Dalam riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicinta oleh Allah? Ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicinta oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, Ibn Mas'ud bertanya, amalan apa yang paling afdal? Mana yang paling afdal, yang paling besar pahalanya? Faqala, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Salat wajib pada waktunya ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya, ibadah yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang nggak sadar, jadi ibadah yang lain didahulukan, sholat dilalaikan. Ini sama seperti yang besar ditinggalkan, fadilah yang besar ditinggalkan, yang kecil diambil. Ya, diberi tawaran, misalnya dikasih harta yang besar dan harta yang kecil, memilih harta yang kecil. Ya, ini juga sama. Ya, jadi amalan yang lain diamalkan, misalnya zikiran, sholawatan, majlis dan lain sebagainya, tapi sholatnya dilalaikan. Ya, majlis tapi nggak sholat subuh. Ya, padahal lebih besar fadilahnya sholat subuh. Dari semuanya amalan yang paling afdal, yang paling besar pahalanya adalah sholat. Ya, jangan gara-gara ibadah yang lain sholatnya akhirnya dilalaikan, ditinggalkan. Jadi yang harus diutamakan itu adalah sholat. Ya. Rawahu Syaikhan wa warada inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah.
Dan dalam riwayat bahwa yang pertama dihisab seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Yang pertama dihitung, yang pertama diperiksa amalannya itu adalah sholat. Fa'in sholahat sholaha sa'iru amalihi, kalau sholatnya itu baik maka semua amalannya menjadi baik. Maknanya semua amalannya diterima oleh Allah. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi, kalau sholatnya rusak maknanya sholatnya tidak benar, ya, sholatnya ditinggalkan, semua amalannya menjadi rusak. Sedekahnya, zikirannya, ibadahnya, amalannya, membantu orang dan lain sebagainya, semuanya jadi rusak, maknanya tidak diterima oleh Allah. Jadi diterimanya amalan atau ditolak oleh Allah tergantung sholatnya. Kalau sholatnya diterima maka semua amalannya akan diterima oleh Allah. Sholatnya rusak, tidak diterima oleh Allah, semua amalannya jadi rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang sering banyak orang yang bertanya, bagaimana kalau orang suka membantu, suka menolong, berbuat baik tapi nggak sholat, hukumnya bagaimana? Ini hadisnya. Ya, kalau sholatnya itu rusak, semua ibadahnya, amalannya menjadi rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idatun dzakara ba'dhum min fadha'ili sholati wa fawaidiha. Ya, sebagian ulama menyebut daripada apa saja fadilah-fadilah sholat, faedah, manfaat-manfaat sholat. Yang pertama, annaha mu'inatun ala qada'il hajat al-muhimmat. Yang pertama, sholat itu membantu dikabulkannya hajat yang penting. Orang nggak sholat, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Orang yang doanya dikabulkan adalah orang yang sholat, ya. Jadi sholat itu mengkabulkan hajat, makanya ada sholat hajat. Ya, sholat baru hajat, minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat itu dapat membuat hajat kita dikabulkan oleh Allah. Wa jalibatun lil arzaq, dan sholat itu menarik rezeki. Sholat itu menarik rezeki, ya, makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, perintahlah keluargamu untuk sholat, ya, dan bersabarlah untuk selalu memerintahkan keluargamu untuk sholat terus. Kami tidak meminta rezeki darimu, kami yang akan memberi kepada kamu rezeki, kata Allah. Ini para ulama membahas mengapa Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk sholat, tiba-tiba Allah membahas rezeki. Ya, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, bersabarlah selalu untuk menyuruh keluargamu sholat. Lalu tiba-tiba Allah bahas masalah rezeki. Kami tidak meminta rezeki darimu, kami yang akan memberimu rezeki. Maknanya ini hubungannya kuat antara sholat dan rezeki. Ya, orang yang sholatnya tidak benar, rezekinya jadi nggak benar. Ya, tapi orang yang sholatnya benar, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, khususnya menjaga sholat berjamaah. Ya. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya, khususnya sholat berjamaah, ya, itu dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Wa tarfa'u darajat, sholat itu mengangkat derajat. Semakin banyak sholatnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa tudha'iful hasanat, dan yang melipat gandakan pahala. Orang semakin banyak sholatnya, pahalanya berlipat ganda. Amalan-amalan lain pun pahalanya menjadi berlipat ganda. Ya. Wa taghsilu adlana dzunubi wa sayyi'at, dan sholat itu yang mencuci kotoran dosa dan kesalahan. Makna sholat itu membuat dosa-dosanya diampuni oleh
Allah wa syafi'atun lil musalli inda rabbih, dan sholat itu akan menolong orang yang sholat di sisi Tuhannya. Maknanya sholat itu akan menolong kita nanti di hari kiamat. Sholat itu nanti di hari kiamat ada rupanya. Orang yang sholatnya benar, sholat itu akan menolong kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musahilatun alaihi murura ala sirat, dan sholat itu memudahkan baginya untuk melewati sirat. Sirat itu sangat menakutkan, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, ya jaraknya 3000 tahun. Ya 1000 naik, 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun. Itu saat-saat yang paling menakutkan. Kalau selamat melewati sirat, berarti selamat dari api neraka. Kalau nggak selamat jatuh, berarti jatuh ke dalam api neraka. Ya, sholat itu membuatnya mudah untuk melewati sirat. Wa kasyifatun likarbi, dan sholat itu menghilangkan kesusahan. Sholat itu menghilangkan kesusahan. Dalam hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ya, dalam riwayat bahwa dahulu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jika menghadapi urusan yang susah, beliau langsung sholat. Kalau ada urusan yang susah, beliau langsung sholat, karena beliau tahu sholat itu memudahkan urusan. Sholat itu menghilangkan kesusahan. Ini adalah fadilah sholat. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah terima amalan ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.